Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua, salam sehat. Pemirsa BUMN Inc. yang terhormat, kita jumpa lagi dalam CEO Mind pada kesempatan kali ini. Jadi saya akan berbicara dengan CEO dari PT PGR Logistik ya. Ini adalah teman lama sebetulnya yang sudah berkiprah ya di BUMN di beberapa tempat sebelumnya. Jadi saya sapa Bapak M. Kunchoro. Apa kabar Pak Kunchoro? Alhamdulillah baik Pak Toto. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi gimana Pak dalam era pandemi ini Bapak tetap bisa menjaga kebugaran ini Pak? Kalau saya pribadi Pak untuk menjaga kebugaran ya kita berpikir Pak, berpikir bekerja Pak, akhirnya jadi bugar. Itu kami. Oke. Iya. Nah, oke. Nah, tentu kan banyak hal yang harus dikerjakan ya. Saya melihat kiprah BGR akhir-akhir ini cukup agresif ya Pak, membuka beberapa layanan baru, servis baru. Tapi kelihatannya kok Bapak tetap lincah-lincah aja gitu ya Pak. Resepnya apa Pak? Jadi memang jujur aja Pak, saya memang banyak minum vitamin, betul ya. Ada yang saya lihat di media-media itu ada minum kunyit, tetapi juga ya saya lakukan juga. Tapi yang penting Pak Toto, saya itu berpikir positif terus. Karena kami merasakan betul pandemi ini ke perusahaan kami. Tapi kalau kami berpikir negatif, otomatis kami akan downgrade Pak, ke tubuh kita juga kena, semua kena, makanya berpikir positif. Saya juga kasih tahu sama teman-teman nih, kita positif aja lah, usahakan supaya bisa lebih bagus lah. Kita anggapnya itu kena semuanya, kita nggak usah kecewa, nggak usah melakukan apa-apa, tapi nggak usah inilah, nggak usah kecewa lah, itu Pak. Jadi fokus positif Pak kami Pak. Oke, baik Pak. Mudah-mudahan itu bisa menjadi resep ya Pak, yang bisa ditiru juga oleh banyak pihak yang lain ya. Betul. Oke Pak. Mungkin pemirsa ingin tahu ya Pak, sebetulnya BGR Logistik itu bisnisnya seperti apa ya Pak? What kind of products atau services yang Bapak punya, dan kira-kira apa yang sedang dikedepankan saat ini Pak dari BGR ini Pak? Persilakan Pak. Oke, makasih Pak Toto ya. Mungkin sama pendengar semua. Jadi BGR Logistik memang tidak terlalu banyak yang tahu waktu itu ya. Waktu kami masuk 2 tahun lalu, saya masuk. Itu orang mengatakan BGR adalah Bogor ya, BGR adalah singkatan dari Bogor ya. Kemudian satu sisi kami juga adalah salah satu perusahaan BUMN bergerak logistik, tapi kami punya pesaing di anak perusahaan BUMN yang cukup banyak juga yang bergerak logistik. Jadi secara implisit kami itu boleh katakan tidak terlalu terdengar lah atau samar-samar lah, hanya B2B yang sangat tahu betul ya tentang kami. Maksudnya karena kami bekerja di pupuk Pak, banyak di pupuk kami mengerjakan pengolahan gudang dan seterusnya. Dan kemudian pada tahun 2018 kami sudah mulai bertransformasi ke digital company. Yaitu kami mulai bergerak untuk beberapa hal yang mungkin dulu kami nggak pernah kepikiran ya. Seperti kita menjual produk-produk jasa IT Pak. Jadi komplement yang gudang sama yang armada menjadi komplement kami sekarang. Kita balik Pak, seperti itu. Jadi strategi ini ternyata memudahkan kami saat kondisi pandemi ini terjadi. Karena pada saat pandemi terjadi kami sudah siap terkait sama situasi yang sama-sama saling mengagetkan ya. Dimana semua WFH, semua nggak bisa jalan. Nah kami justru malah kami bisa jalan seperti itu. Jadi itu Pak Toto. Jadi BGR itu bisnisnya utama memang di pergudangan Pak. Kemudian di armada, kami punya banyak armada. Udah kami ada di seluruh kabupaten Pak, di seluruh Indonesia. Armada kami juga hampir 1.500 lebih kami armada di beberapa tipe. Sudah motor sampai multi axle juga kita punya. Dan kita juga punya produk namanya WIS Pak, untuk yang pengolahan limbah. Itu kita juga punya. Nah yang baru tahun 2012 kita tambah lagi yaitu IT services Pak. Jadi kita benar-benar akan jadi ini kami, frontliner kami lah Pak, untuk mengupgrade armada sama warehouse kami. Jadi itu yang kami lakukan Pak selama ini tentang BGR. Oke Pak. Nah jadi dalam konteks sekarang Pak, situasi COVID di situasi hari-hari ini, bagaimana itu Pak proses pekerjaan yang cukup luas tadi bisa dikerjakan ya dengan juga standar implementasi COVID yang tinggi misalnya Pak? Apa yang dilaksanakan? Oke, ya tadi saya katakan bahwa
2 tahun lalu kami sudah preparation mengenai IT ya. Jadi alhamdulillah pas kita COVID kita juga mulai sangat sangat siap ya. Misalkan dulu kami banyak pakai kertas, tanda tangan pakai kertas, sekarang udah pakai handphone juga udah cukup. Kita bisa monitor semua tracking kita juga lewat handphone juga cukup, atau lewat monitor center juga cukup. Jadi otomatis kami lakukan boleh dikatakan udah pas ya. Dimana mungkin dulu-dulunya kami tidak terlalu terpikir bahwa kita perlu ada monitoring center, kita perlu ada absensi pakai handphone. Jadi sekarang tim kami di lapangan boleh dikatakan kalau WFH juga bisa remote dari rumah, Pak. Jadi lebih enak. Mulai laporan keuangan, tapi bahwa ada beberapa hal memang kita tidak bisa remote. Misalkan kayak penjaga gudang, mau nggak mau tetap harus di lapangan. Kemudian kalau untuk ke pelabuhan kita harus ke lapangan. Cuman hampir sebagian besar sudah kami lakukan secara IT mandate ya, IT teknologi. Jadi servisnya udah cukup melebar sampai frontliner kami, termasuk internal kami juga. Itu yang membuat kami sangat siap dengan protokol COVID ya. Kita jaga jarak pun juga itu lakukan jaga jarak, karena memang kami WFH pun sekarang pun juga bisa dilakukan remote. Jadi enaknya, jadi itu yang salah boleh dikatakan secara protokol COVID kami udah memakai ya, apalagi kami juga lakukan hampir sebulan sekali Pak. Kami lakukan rapid test reguler. Kita kerjasama rumah sakit BUMN juga kita lakukan begitu. Talenta kami kita sudah pastikan sesuai dengan protokol yang kita tetapkan dan seterusnya. Jadi alhamdulillah yang terjadi di Beger seperti ini, Pak Toto. Oke. Kira-kira segmen market mana sih Pak yang sekarang menjadi fokus utama dari Beger ya Pak? Sehingga kemudian bisa menjadi tumpuan Beger berkembang ke depan lah kira-kira. Ya, jadi segmen kami jujur saja sudah berubah Pak, strategi kami. Sejak kami mengalami pandemi bulan Maret kemarin, hampir semua lah industri kena ya, termasuk logistik. Di mana kami itu memang jujur saja Pak tergantung sama customer kami, customer konstruksi, jalan tol, kemudian apapun juga yang terkait sama logistik armada kami. Kalau mereka melakukan pekerjaan, otomatis kami nggak akan ada layanan yang kami lakukan. Nah, yang kami lakukan di pandemi ini akan kami rubah strategi Pak Toto. Selama ini kita legacy yang kita lakukan, kita berubah ke urusan ke ini Pak. Pangan. Jadi kalau di pandemi ini ada 3 hal yang penting Pak, yaitu pangan, kesehatan, sama energi. Nah kebetulan dua-duanya kami pegang Pak, kesehatan sama pangan. Saat pandemi ini Pak, kami diminta sama pemerintah, kami mendekat ke Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, itu kita diamanain untuk mendistribusikan alat kesehatan ke seluruh rumah sakit BUMN. Jadi kami luar biasa pekerjaannya pada saat pandemi ini. Kemudian kita juga diminta untuk mendistribusikan bansos Pak. Bansos ke seluruh Jabodetabek, hampir jutaan Pak yang kita lempar, kita distribusikan ke sana. Jadi pada hari raya pun kita kerja keras di situ. Nah sekarang ini malah kami diminta untuk sama Kementerian Sosial untuk mendistribusikan ke seluruh Indonesia Pak. Seluruh Indonesia, seluruh masyarakat. 4 juta masyarakat yang kami harus kirim ke bansos ke mereka itu distribusi beras. Jadi untuk kami fokus ke pangan. Dan untuk fokus ke pangan, distribusi pangan ini kami juga fokus ke ini Pak. Bersama Kementerian Koperasi sama Kementerian BUMN untuk ini Pak mendorong atau mengusahakan supaya usaha mikro yaitu UMKM itu tidak terlalu kena. Ya. Makanya kami diminta sama Kementerian BUMN untuk membuat mendistribusikan produk pangan dari hulu ke hilir, dari petani, peternak, nelayan. Selama ini kan Bapak tahu kan petani peternak kan justru pandemi ini mereka meningkat nih Pak produktivitasnya. Cuman mereka nggak bisa mendistribusikan ke bawah. Nah kami tanggung jawab untuk melakukan begitu. Diminta oleh Kementerian BUMN sama Kementerian Koperasi. Jadi kami dari koperasi kami ambil, kami kirim ke warung-warung Pak. BUMN itu Jabodetabek sekitar 10.000 Pak tahun ini, akhir tahun ini. Nah kita sekarang sudah bergerak ke arah sana, ke warung-warung tersebut. Jadi itu yang kita kerjakan di warung-warung mikro Pak, yang kita kerjakan sekarang ini. Oke, nah itu kan tentu akan sangat banyak sekali hal yang harus didistribusikan ya Pak. Jadi pertanyaannya gini, dengan seperti itu, apakah kira-kira Bapak juga melakukan perubahan-perubahan fundamental dari segi sistem ya Pak, sehingga produk, services yang harus dilayani tadi bisa terpenuhi dengan baik Pak. Kira-kira terobosan apa yang Bapak lakukan di sana? Ya betul Bapak, jadi kami memang ada pergantian sistem ya, tapi karena sistem kami
waktu kami membuat bulan kalau nggak salah sekitar bulan November 2019, kami punya namanya platform BGR Akses, Pak. Jadi itu perusahaan yang luar biasa. Waktu itu kita launching untuk e-waste, Pak, untuk e-waste. Jadi rumah-rumah yang punya barang elektronik bekas yang nggak terpakai, kami ambil, kami recycle, Pak. Nah, pada saat pandemi PSBB, semua berhenti semua, Pak. Kami nggak bisa masuk ke rumah-rumah, masuk kelas-kelas kan ditutup semua. Nah, kami terobosan kami adalah yang BGR Akses platform ini kita ganti menjadi ke warung pangan, kami tahu warung pangan. Karena kebutuhan pangan kan pasti ada di warung-warung, Pak, bukan di klaster. Nah, kalau warung kami bisa mencapai, tapi tidak ke rumah-rumah klaster, Pak. Nah, ini yang kita rombak habis, Pak, langsung. Alhamdulillah kita rombak habis ke fokus ke produk pangan. Dan kita rombak habis juga BGR Akses itu kemana? Ke fokus untuk monitoring alat kesehatan kami, Pak, yang kami kirim ke rumah sakit. Di terobosan kami ke arah sana, Pak, sekarang ini. Dan sekarang ini malah step berikutnya, Pak, kami sekarang malah bisa nanti masyarakat bisa membeli produk dari warung mitra kami, Pak, lewat handphone, Pak. Ini kita lakukan, mudah-mudahan dalam bulan ini kita bisa lakukan secara masif, Pak, di Jabodetabek. Jadi ada semacam mobile application yang sudah dibuat juga ya, Pak? Betul, supaya Pak. Masyarakat paham itu ya? Betul, Pak. Ada 2 mobile aplikasi di warung pangan, yaitu aplikasi mitra warung pangan, yaitu aplikasi yang dipakai oleh warung-warung, Pak, UMKM, beli produk di klaster pangan di kami. Dan ada lagi aplikasi warung pangan di mana masyarakat bisa membeli produk-produk di warung-warung kami. Jadi itu, Pak, yang kami lakukan. Jadi transformasinya pas lah, Pak, di era pandemi ini ya, Pak. Artinya layanan-layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya, Pak, terutama di sisi distribusi untuk layanan kesehatan, produk-produk kesehatan, maupun di ketahanan pangan ya, Pak. Betul sekali. Terus kalau nanti, Pak, situasi pandemi ini juga akan berakhir lah, kita nggak tahu kapan ya, Pak. Apakah akhir tahun ini, apa nanti sampai semester 1 tahun depan, dan seterusnya. Nah, saya mau melihat gini, Pak, kan pasar logistik di dalam negeri itu dalam zaman normal kan mestinya besar sekali ya, Pak. Jadi pertanyaannya, bagaimana BGR bisa berkompetisi dengan cukup baik ya, Pak, melawan para competitors ya, Pak, mungkin dalam level global ya atau regional yang juga masuk ke pasar logistik Indonesia. Kira-kira kiat-kiat strateginya BGR, Pak, menghadapi situasi persaingan seperti itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih banyak, Pak Toto. Ini menarik sekali nih. Sering saya ditanya juga seperti ini. Kesiapan BGR nih ke depan nih, kalau misalkan pandemi sudah selesai. Jadi begini, Pak Toto. Jadi kondisi pandemi ini benar-benar juga buat kami jadi hikmah, Pak. Selain kami dapat strategi baru, mikirlah dari yang legacy menjadi yang lain, yang pangan sama kesehatan mungkin dulu nggak pernah kepikir sama kami. Kami juga mulai udah membangun fondasi, Pak, di tahun ini, yaitu kita membangun smart warehouse terkait FMCG, Pak. Jadi itu kan cukup luar biasa besar. Kami punya banyak, sekarang kami punya customer yang sangat besar sekali, Pak, yang sekarang udah sama kami, Pak. Jadi kami itu membangun gudang itu benar-benar untuk mereka ya. Jadi mereka memang sangat sekali dengan teknologi. Jadi mereka sampai connect ke ERP-nya mereka, kita bisa lakukan. Itu satu yang kita lakukan. Jadi kita akan bangun di beberapa tempat, Pak. Beberapa kita bangun. Jadi FMCG kan karena ini barang yang sangat-sangat penting sekali ya buat mereka. Dan yang kedua, Pak, kami sudah bekerjasama dengan beberapa salah satu partner kami, bis kami adalah yang bergerak di ini, Pak, di jaringan internasional, Pak. Kita kemarin sama satu grup cukup besar yang punya networking di beberapa negara. Di Cina ada 14 kota, di Eropa, di New Zealand juga kita lakukan. Sudah kita lakukan kemarin, Pak. Dan ini kita nanti pas kalau kemungkinan nanti pemerintah meminta kami untuk mendistribusikan vaksin, kami sudah siap. Ya, misalkan kita ambil dari Cina, kita bisa langsung ekspor dari gudang mereka kirim ke Indonesia. Dan Indonesia kita punya ini, Pak, punya gudang, punya rantai pasok di mana-mana. Apalagi, Pak, kami nanti kan ada rencana dari kementerian mau merger, Pak. Kami bersama Nusindo. Itu bagian yang akan jadi besar buat kami, Pak. Karena kami akan menjadi selain trader, kami juga bisa menambah portofolio kami, yaitu mendistribusi alat kesehatan. Di mana Nusindo sama BP punya pengalaman cukup banyak. Nah, ini kita gabungkan, ini menjadi sinergi yang sangat bagus. Jadi secara prinsipal
kami sangat siap sekali Pak, karena network kami sudah cukup banyak, mereka apalagi dengan merger ini membuat jadi kami lebih kuat lagi Pak. Jadi gitu. Siap, ini menarik sekali ya, karena pada akhirnya nanti segala macam potensi kekuatan yang ada di BUMN bisa disatukan ya Pak, dalam Betul satu, sekali Pak, katakanlah usaha global supply chain yang kuat lah begitu ya. Nah, dalam kerangka ini kan tentu juga butuh talent-talent yang kuat dan berbakat begitu ya Pak. Jadi bagaimana Bapak mensiasati ini Pak, supaya ke depan ini talent-talent BGR menjadi lebih kompetitif ya Pak? Ya Pak, terima kasih Pak Toto. Jadi memang ini tidak terlepas dari SDM Pak yang kami lakukan selama ini di BGR. Karena memang di kami itu SDM adalah sebagai aset ya. Kami benar-benar sangat appreciate lah dengan apa yang dilakukan teman-teman BGR selama ini. Karena transformasi ini luar biasa sekali. Kami akhirnya menyiapkan Pak talent-talent kami. Jadi kami punya namanya EDP, Executive Program, punya SDP, semua trainer kita siapkan Pak dalam kurun waktu selama setahun ini. Jadi kita punya karpet yang jelas juga. Jadi supaya talentnya itu muncul Pak, karena kami yakin kami nggak akan lama di sini. Kita perlu ada orang yang mengganti kita, suksesor kita. Nah, talent kita disiapkan. Ya, kita mutasi mereka, kita kasih mereka job yang tambahan, otomatis akan menaikkan salary mereka. Kita lakukan rotasi Pak, karena proses kami sejak awal untuk membuat talent ini adalah ini Pak, 70-20-10 Pak. 70% di lapangan, 20% di training, 10% di guidance kita, di coaching kita. Dan ini kita lakukan sekarang ini Pak. Dan sekarang sudah kelihatan munculnya orang-orang yang bagus. Karena selama ini kami waktu masuk, kami nggak punya database si A, si B itu kayak apa. Nah, kita cara itu, akhirnya kita kelihatan seperti di A ya Pak. Dia kelihatan mana yang bagus. Yang benar-benar bagus kita akan pakai. Dan ini sekarang sudah mulai kelihatan yang muda-muda kelihatan sekali Pak talent-talentnya. Nah, ini kita akan udah taruh ke tempat yang bagus-bagus buat mereka. Dan mereka sangat senang sekali, antusias Pak, karena mendapatkan sesuatu yang baru, kemudian energi yang baru, ya, semangat yang baru, itu luar biasa. Selalu dapat masukan dari mereka seperti itu Pak. Jadi kalau ditanya komposisi SDM-nya di BGR Logistik sekarang seperti apa Pak? Antara misalnya ya generasi muda, the millennials, dan juga generasi seniors, itu seperti apa Pak komposisi? Kalau kami sih sekarang udah hampir 60% banyak dari muda-muda Pak. Jadi yang kebetulan senior-senior udah mulai banyak pensiun Pak. Dan beberapa memang kami tempatkan ke kantor pusat karena memang senior. Jadi yang muda-muda kita taruh ke sana. Jadi kalau milenial udah cukup luar biasa banyak Pak kami. Kami banyak rekrut merata milenial. Dan even di pandemi sekarang ini Pak, kita tetap juga merekrut orang. Terus merekrut. Bapak bisa lihat. Pada saat kita pandemi itu kita bisa merekrut 800 orang per hari Pak. Untuk apa? Untuk bansos. Di mana orang lain lay-off orang, kami malah merekrut orang. Kita rekrut juga orang yang bagus-bagus, expert bagus. Karena kami membutuhkan analisa, macam-macam Pak yang kita lakukan. Kita malah growing, kita malah semangat dengan kondisi ini Pak. Jadi kelihatannya BGR Logistik sekarang sudah menjadi salah satu pilihannya Pak, generasi muda untuk berkiprah ya Pak. Siap Pak, iya betul. Oke Pak. Nah, saya kan tahu Pak Kunchoro itu banyak sekali memiliki pengalaman-pengalaman lah. Sebelum di BGR juga saya tahu bahwa Pak Kunchoro juga sudah cukup lama waktu itu membawahi juga direktorat terkait dengan transformasi dan juga SDM di Kereta Api Indonesia lah begitu ya Pak, di eranya Pak Yonan dulu ya. Saya mau tanya Pak, sebetulnya resep Bapak itu apa yang paling utama begitu ya? Sehingga proses transformasi yang Bapak gulirkan ya, di setiap badan usaha milik negara itu kira-kira bisa berlangsung dengan relatif mulus lah begitu ya, dan kemudian juga bisa memiliki dampak perubahan yang cukup signifikan ya. Kira-kira apa itu yang jadi rumus Pak Kunchoro melakukan perubahan-perubahan itu ya? Apa ya Pak, jadi begini, kembali ke falsafah Pak Yonan Pak, aku juga dia kan mentor saya Pak. Di beliau itu selalu mengingatkan sama saya, kami semua di kereta api, bahwa sebaik-baik manusia adalah bisa bermanfaat buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Nah, itu Pak, berarti kami harus memasukkan dalam pikiran dan perbuatan kami Pak. Jadi kami akhirnya bisa ikhlas Pak kerjanya itu ya. Jadi kami juga nggak takut kalau dicopot, kalian nggak takut kami harus pindah, kami nggak takut harus sama si A, si B, si C, karena kami memang ikhlasnya untuk ke situ. Dan kami memang sudah selesai dengan kami sendiri Pak. Kami udah nggak ada, kami udah selesai nih. Sekarang tinggal waktu kami
mendamar baktikan ini untuk perusahaan ini. Jadi kalau saya lakukan sangat mulus, sebenarnya tidak Pak. Banyak kerikil-kerikil banyak sekali Pak. Cuman ini kan memang orang tahunya kan udah selesai bagus. Ya, kereta api juga tahunya udah. Tapi faktanya BGR kereta api juga sama banyak yang pernak-pernik yang suka dukanya seperti itu Pak. Jadi secara prinsip kalau saya sih menjalankan ikhlas Pak. Saya nggak pernah mau kecewa, saya nggak pernah merasa saya dipikir apa dipikir. Pernah orang menanyakan sama saya Pak Toto, loh kenapa Pak Kunjo dipikir loh? Saya bilang ya saya hanya tugas kan kecil. Enggak, saya bilang saya nggak pernah mau kecewa. Saya bilang oke lah, saya tangani apa yang diamanahkan oleh pemerintah. Buat saya itu amanah. Saya nggak pernah lihat kecil besar. Yang penting saya ingin amanah itu benar-benar saya dilipat dengan baik. Karena begitu Pak Toto sering nanya sama saya. Karena saya juga mulai sudah ada kenapa mereka berpikir bahwa saya harus ke sini. Itu padahal saya nggak ada pikir sama sekali. Terbukti BGR berhasil. Banyak award dari BUMN Track, dari Bapak semua ya. Bapak juga banyak bantu kami juga. Itu luar biasa Pak sebenarnya Pak. Cara saya itu mungkin Pak Toto yang kami lakukan. Nah mungkin pemirsa ingin tahu lah secara lebih integrated begitu ya Pak. Jadi langkah-langkah yang kalau kita mau bilang seorang CEO itu akan relatif berhasil ya Pak melakukan langkah-langkah transformasi. Kira-kira menurut Pak Kunchoro ya, hal penting yang harus di highlight itu apa Pak? Sehingga nanti kemudian semua elemen dalam organisasi perusahaan itu akan ikut ke dalam perubahan yang di-lead oleh seorang pemimpin ya Pak. Oke. Jadi begini Pak, yang kami lakukan begini. Pertama, waktu saya masuk di kereta api, juga masuk di BGR, sama di beberapa tempat lain tuh, pertama memang ini Pak, saya itu mendengar ya. Saya datang itu mendengar mereka itu apa yang problematika ya, kemudian mendengar. Kemudian saya itu saya tidak takut melakukan eksekusi Pak. Itu penting, saya takut eksekusi. Karena apa, saya nggak punya beban histori Pak di situ saya nggak sama sekali. Saya katakan saya udah ini Pak, udah selesai dengan diri saya sendiri. Jadi setelah saya mendengar, saya lakukan sesuatu dan saya katakan saya punya target 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau 3 bulan nggak bisa, saya lihat 6 bulan. 6 bulan nggak bisa, saya setahun. Kalau setahun nggak bisa, berarti saya nggak ada gunanya di situ. Saya lakukan begitu Pak. Jadi saya lakukan hal yang seperti simpel. 3 bulan saya lihat. Saya lakukan banyak hal supaya bermanfaat buat anak buah saya dulu Pak. Buat 3 bulan nggak bisa, saya lihat 6 bulan. 6 bulan nggak bisa, setahun. Nah gitu. Itu saya punya plan ke depan Pak untuk itu. Jadi saya benar-benar mendengar dari teman-teman kami, dari staf kami. Terus setelah itu kami melakukan action Pak. Kami melakukan action. Kami pernah Bapak belajar ya, saya diajarin mengenai kotter itu Pak ya, yang 8 transformasi saya pakai Pak itu Pak. Saya pakai di kereta api, saya juga pakai di sini. Dan ternyata alhamdulillah bagus. Ada koalisi, ada quick win, ada macam-macam itu bagus Pak. Itu saya rasa saya yang mungkin bisa jadi testimoni Pak, itu saya melakukan dengan cara saya sendiri. Tapi saya rasa saya ikutin cara itu Pak. Jadi kalau saya tangkap sih adalah karena faktor saya berani tanggung jawab Pak. Saya nggak akan run away dengan semua masalah ya. Saya nggak akan mau mengeluh, nggak akan kecewa. Saya nikmati dan saya kerjakan. Karena ini mau udah perintah, kayak tentara perintah ya jalan Pak. Itu aja saya Pak. Terima kasih Pak Toto itu. Ya, saya kira itu konsepnya menarik ya Pak. Jadi sepanjang kita memang bisa 100% ya Pak bekerja untuk perusahaan, untuk korporasi ini, saya kira tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan ya Pak. Kita bisa jalan dengan enak lah begitu ya. Iya Pak. Oke, tapi ngomong-ngomong, jadi Bapak dalam situasi pandemi ini, jadi pertanyaan lagi Pak, bagaimana itu Bapak bisa terus memotivasi ya Pak para staf, karyawan Pak di BGR Logistik semuanya, supaya mereka tetap mau semangat juga seperti CEO-nya ya, semangat 200% begitu ya, dan mereka tetap gembira menjalankan tugas. Apa yang Bapak lakukan? Ya sama Pak dengan kereta api, kami pisami Pak, kami BOD event COVID pandemik tetap harus ke lapangan Pak. Dan semua protokol kita lakukan, jadi kita sekali semangat mereka Pak. Kalau ketemu sama kami itu semangat sekali, foto-foto, kemudian kita kasih tahu, kita kasih ini Pak. Kalau kita sekedar vicon, fan, tapi mereka lebih suka kalau ketemu langsung Pak. Senangnya bukan main. Jadi yang kami lakukan adalah BOD tetap ke lapangan, melihat situasi di sana seperti apa. Jadi semua keluh kesah kita bisa dapatkan. Dan mereka tahu bahwa kami ada di samping mereka. Kita kasih semangat mereka, dan mereka ternyata semangat sekali Pak. Kemarin saya ke Medan, ini dulunya ke Bandung, sekarang ke Surabaya, rencana besok ke Padang, ke Kalimantan. Teman-teman kami ada yang ke Samarinda. Terus BOD kita bergerak terus ke sana. Tetap protokol COVID kami kerjakan.
harus pakai masker, jaga jarak, semua kita prepare Pak. Kita usahakan jangan sampai ada kejadian yang tidak menarik. Jadi itu Pak Toto, kami ke lapangan, semangat ke semua teman-teman semua. Itu Pak. Oke. Nah, mungkin ini terakhir ya Pak, mungkin Bapak ingin memberikan inspirasi lah ya kepada para pemirsa ING ya, kepada para eksekutif muda, para millennials, bagaimana bisa berkiprah dan kemudian mencari jalan sukses ya Pak, beroperasi di area perusahaan milik negara Pak, seperti BGR yang pernah Bapak lakukan ini. Mungkin ada pesan-pesan yang Bapak mau sampaikan. Ya, mungkin dari saya begini Pak, untuk pemirsa BUMN ING ya. Jujur saja saya bukan karir di BUMN, saya baru masuk BUMN tahun 2019. Saya background saya di telco industri ya, di Capnada, di Siman, di beberapa tempat 17 tahun. Dan BUMN menurut saya memang luar biasa bagus ya. Kita tidak hanya bisa melihat salary ya, karena BUMN benar-benar kita benar-benar untuk negara. Kalau saya merasakan, jadi antusiasme itu beda sekali kalau dengan yang lain. Jadi saya merasakan betul. Jadi buat pemirsa ING ya, saya rasa ada baiknya kalau yang punya expertise yang bagus-bagus ya, punya talenta yang bagus, itu bergabunglah sama BUMN ya. Karena jangan dipikir BUMN itu hal yang buruk, tidak. BUMN sekarang sangat maju sekali. Bahwa bisa lihat di semua media itu cukup bagus sekali. Dan apalagi BUMN kan sokok gurunya ekonomi Indonesia ya, negara ini. Ini ada baiknya kalau punya expertise di luar, cobalah kami. Ini yang penting buat negara ini ya. Pertas dari Bapak Ibu semua, karena kita perlu fresh blood lah, pengalaman dari luar untuk masuk ke BUMN. Saya rasa itu mungkin dan semangat terus ya, nggak boleh ada kecewa, nggak boleh ada ngersulo istilahnya ya. Ya udahlah, kita jalankan dan kita nikmati dan kita harus berhasil. Itu Oke Pak. Jadi saya kira harus berhasil. Ya, itu kata-kata motivasi yang luar biasa nih dari seorang Bapak Kunchoro ya, yang saya tahu persis ya pengalaman di beberapa perusahaan milik negara sebelumnya melakukan langkah-langkah transformasi, dan saya kira memiliki dampak yang kemudian luar biasa lah kepada perubahan perusahaan ya. Jadi mudah-mudahan nih BGR Logistik ke depan akan terus semakin berkembang Pak ya, bertarung melawan para kompetitors di lokal, regional maupun global Pak, karena pasar kita ya, siap. Amin, Pak. Ya. besar sekali ya Pak. Mudah-mudahan ya, sukses berikutnya ya Pak. Terima kasih Pak Toto. Ya. Terima kasih Pak Kunchoro ya. Terima kasih Pak Toto, terima kasih pemirsa. Ya. Jadi pemirsa yang terhormat, jadi inilah wawancara kami dengan CEO dari BGR Logistik ya, perusahaan jasa di bidang logistik yang telah melakukan transformasi secara cukup radikal ya, dari cara-cara yang konvensional menjadi perusahaan logistik yang berbasis pada sisi digital yang sangat kuat sekali ya. Dan pengalaman Pak Kunchoro mudah-mudahan menginspirasi ya seluruh pemirsa ING semua ya, ke depan kita bisa tentu memiliki kesempatan juga untuk berkiprah mengabdi kepada badan usaha milik negara, dan kita tentu akan bisa juga bersaing dengan seluruh kompetitors yang ada di market seperti yang sekarang sudah ada. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Kunchoro. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Salam sehat Pak. Salam sehat Pak. Ya, Pak.